Bab 526. Paman Bai, apakah ada yang salah dengan buku ini? Yuan Jing tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya bertanya kepada Anda, dari mana buku ini berasal? Suara Bai Lingtian menjadi serak, dan urgensinya seolah-olah dia akan membunuh Yuan Jing jika dia tidak memberitahunya. Buku ini milik saudara Yi. Yuan Jing jelas ketakutan dan segera berkata, awalnya kakak Yi ingin membuang buku-buku ini sebagai sampah, tetapi kupikir akan sangat disayangkan, jadi aku menaruhnya di rak buku kosong ini. Kakak Yi, siapa saudara Yi? Apakah dia yang melukai putraku Bai Qiku? Bai Lingtian bertanya dengan nada mendesak. Ya, Yuan Jing menggigit bibir merahnya dan mengangguk dengan enggan. Mendengar ini, Bai Lingtian menarik napas dalam-dalam dan tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan bergegas menuju kamar Yi Feng. Melihat ini, Yuan Jing panik dan buru-buru mengikutinya. Paman Bai, tolong dengarkan penjelasanku. Segala sesuatu tidak seperti yang terlihat. Bai Qiku lah yang pertama kali memprovokasi, dan Tuan Muda Yi tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dan dia hanya bertindak karena aku. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku saja. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Yi. Sambil mengejar Bai Lingling, Yuan Jing menjelaskan dengan cemas. Namun Bai Lingtian dengan wajah tegasnya sama sekali tidak menghiraukan Yuan Jing dan malah mempercepat langkahnya menuju kamar Yi Feng. Melihat penampilan Bai Lingtian, Yuan Jing menjadi pucat. Ini masalah nyata. Dan di pintu Yi Feng, Yuan Langtian melihat Bai Lingtian bergegas datang dengan tergesa-gesa, wajahnya juga tampak cemas, dan dia segera mendekat dan berkata, Tuan Bai, jangan khawatir, tidak peduli seberapa keras anak itu berteriak di dalam ruangan, dia tidak akan keluar. Aku akan mendobrak pintu dan menyeret anak itu keluar untuk Anda tangani. Saat dia berbicara, momentum Yuan Langtian melonjak, dan dia melangkah mundur ke pintu Yi Feng, melepaskan telapak tangan yang diselimuti energi abadi, langsung membantingnya ke arah pintu Yi Feng. Ayah, jangan. Melihat ini, Yuan Jing, dengan wajah pucat, berteriak. Akan tetapi, teriakannya tidak dapat menghentikan Yuan Langtian yang bertekad tampil di depan Bai Lingling. Namun tidak seorang pun dapat menduga adalah bahwa pada saat kritis itu, Bai Lingtian tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan Yuan Langtian, membuatnya terpental ke tanah. Adegan itu langsung membeku. Yuan Jing tercengang. Yuan Langtian tergeletak di tanah, memegangi wajahnya, tampak bingung. Bai, Tuan Bai, kenapa kau memukulku? Yuan Langtian tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan nada kesal. Namun, yang lebih mengejutkan mereka berdua adalah Bai Lingtian, dengan wajah tegas, tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia berjalan ke pintu Yi Feng dengan hormat dan membungkukkan tubuhnya. Keluarga Bai dari kota Yuan, Bai Lingtian, salam untuk tamu terhormat. Aku bersalah jika kau datang ke kota Yuan. Begitu dia bicara, bola mata ayah dan anak perempuan di sebelahnya nyaris melotot ketakutan. Mengapa? Bukankah dia ada di sini untuk mencari keadilan dengan pasukan? Anda melukai putranya, dan dia masih bersikap begitu hormat. Dan mengatakan bahwa dia bersalah. Badai keterkejutan dan keheranan di hati keduanya mencapai tingkat yang tidak dapat mereka gambarkan. Mereka juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun Bai Lingtian sama sekali mengabaikan keheranan kedua orang itu dan terus menundukkan badannya, berdiri di pintu kamar Yi Feng. Melihat sikap Bai Lingtian, baik Yuan Langtian maupun putrinya Yuan Jing memiliki banyak pertanyaan dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani berbicara saat ini. Lingkungan sekitarnya sunyi. Benar-benar sunyi. Dalam keheningan yang amat sangat, sebuah suara akhirnya terdengar dari ruangan itu. Fiuh. Hah. Ketiganya menajamkan telinganya. Kedengarannya seperti dengkuran Yi Feng. Ekspresi Bai Lingtian berubah, lalu dia langsung berkata, karena guru sedang beristirahat, aku tidak akan mengganggunya untuk saat ini. Setelah berbicara, Bai Lingling membungkuk lagi dan bergegas keluar ruangan. Yuan Langtian dan Yuan Jing yang dipenuhi keraguan, buru-buru mengikutinya. Kembali di aula utama, Yuan Langtian tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi, Tuan Bai, ada apa ini? Yuan Jing juga mengalihkan pandangannya ke arahnya. Melihat ekspresi bingung mereka, Bai Lingtian menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah, apakah kalian masih ingat apa yang dikatakan Lord Wu Tian kepada kita?
Mendengar kata-kata ini, mata Yuan Langtian menjadi cerah. Ketika tiba saatnya bagi Lord Wu Tian, hatinya dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam. Dia adalah kebanggaan Kekaisaran Wu Tian, sebuah kekuatan yang mutlak. Di awal usia 20-an, dia sudah menjadi penguasa Kekaisaran Wu Tian, ahli yang terkuat di kekaisaran itu. Semua orang di kekaisaran menghormati dan memujanya. Fakta bahwa dia memiliki kesempatan bertemu dengan Lord Wu Tian juga berkat Bai Ling Tian. Saat itu, Lord Wu Tian berkata bahwa ketika dia masih remaja, dia secara tidak sengaja berakhir di benua Sungai Abadi karena turbulensi spasial di alam Lingsu yang tidak terhubung dan benua Sungai Abadi. Dia pikir dia tidak akan pernah bisa kembali ke kampung halamannya, tetapi di sebuah kota kecil, dia bertemu dengan seorang guru. Guru ini mengajarinya kultivasi, menyelesaikan banyak kebingungannya, dan membantunya menembus hambatan dalam kultivasinya, sehingga memungkinkannya memiliki jalur kultivasi yang lancar sejak saat itu. Karena guru inilah dia memperoleh kemampuan untuk menembus ruang dan kembali ke alam Lingsu ketika kedua alam tidak terhubung. Dan semua prestasinya sekarang, menjadi orang nomor satu di kekaisaran, menjadi penguasa kekaisaran, bukan hanya karena bimbingan dari guru itu, tetapi juga karena ketika mereka berpisah, guru itu memberinya teknik surgawi yang tak tertandingi. Tetapi ini juga merupakan penyesalan Tuan Wu Tian, karena masih muda pada saat itu, dia tidak tahu di mana kota kecil itu berada. Oleh karena itu, sejak mereka berpisah, dia tidak pernah melihat tuan itu lagi dan tidak pernah mengucapkan terima kasih secara pribadi kepadanya. Jadi sejak saat itu, Lord Wu Tian memerintahkan kami untuk waspada. Jika kami bertemu seseorang yang mirip dengan guru itu, kami harus memperlakukannya dengan hormat dan segera memberi tahu dia. Yuan Langtian menjelaskan secara rinci. Saat dia berbicara, matanya tidak hanya mengungkapkan kekaguman terhadap Lord Wu Tian tetapi juga kerinduan yang mendalam terhadap guru legendaris itu. Yuan Jing di sampingnya juga terpikat oleh cerita itu. Bahkan dalam mimpi terliar mereka tidak pernah membayangkan bahwa tokoh utama kerajaan mereka memiliki masa lalu seperti itu. Mereka menjadi semakin penasaran dengan guru yang telah mendidik seseorang seperti Lord Wu Tian. Orang seperti apakah dia? Itu benar. Sepertinya kau mengingat kata-kata Lord Wu Tian dengan sangat jelas, Bai Ling Tian mengangguk puas. Tetapi Tuan Bai, apa hubungan orang di depan kita ini dengan hal-hal yang disebutkan Tuan Wu Tian? Yuan Langtian bertanya, masih bingung. Bab 527. Anda akan tahu saat Anda melihatnya. Sembari berbicara, Bai Lingling memegang sebuah buku di tangannya dan dengan hati-hati meletakkannya di meja terdekat. Apa ini? Saat melihat buku itu, mata Yuan Langtian melebar, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Dengan mata terbelalak dan lidah menjulur, dia menoleh dan bertanya dengan suara gemetar, apakah ini teknik surgawi Tuan Wu Tian? Tuan Wu Tian menganggap teknik surgawi itu sebagai harta karun dan tidak pernah meninggalkannya. Buku ini bukan miliknya, tetapi tampilannya persis sama dengan miliknya. Bai Ling Tian berkata dengan serius. Tidak ada yang terkejut dengan reaksi Yuan Langtian. Ketika Lord Wu Tian berbicara tentang pria yang telah menunjukkan kebaikan kepadanya selama perjamuan di Istana Kekaisaran, dia juga mengeluarkan teknik surgawi itu. Jadi mereka memiliki hak istimewa untuk menyaksikannya. Semua orang yang hadir terkesima, tidak dapat melupakan pemandangan yang menggemparkan itu. Sekarang, melihat teknik dewa yang sama persis lagi dan menyaksikan reaksi tenang Yuan Langtian, jelaslah bahwa kondisi pikirannya cukup baik. Yuan Langtian dengan hati-hati menyentuh sampul buku, napasnya menjadi terasa cepat. Jadi, buku ini, apakah itu miliknya? Yuan Langtian mengarahkan tatapan herannya ke arah kamar Yi Feng. Ya, Bai Ling Tian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Melihat ini, Yuan Langtian menelan ludah dan bertanya, jadi, orang ini seperti Tuan Wu Tian, seseorang yang telah menerima berkah dari pria itu. Dengan kata-kata ini, dia akhirnya mengerti mengapa Bai Ling Tian bertindak begitu mencolok di pintu kamar Yi Feng. Jika memang begitu, tindakan Bai Ling Tian sepenuhnya dapat dibenarkan, dan dia tidak ditampar secara tidak adil. Lagi pula, orang yang menerima berkah yang sama dari pria misterius itu seperti Lord Wu Tian dan menjadi orang nomor satu di bawah Lord Wu Tian, bahkan menjadi Raja Negara Wu Tian, mungkin memiliki tingkat kekuatan dan status yang sama. Dengan kata lain, meskipun kekuatan orang ini tidak kuat,
hanya karena memiliki hubungan dengan pria misterius itu. Jika Tuan Wu Tian mengetahuinya, dia pasti akan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Mungkin itu bukan masalahnya. Pupil mata Bai Ling Tian mengecil dan kepalanya menggeleng. Mendengar ini, Yuan Lang Tian menghela napas lega. Jika memang begitu, keadaan akan semakin memburuk. Terutama usahanya untuk menerobos masuk tadi, terlepas dari apakah orang ini akan marah atau tidak, jika sampai ke telinga Tuan Wu Tian, dia mungkin harus menanggung akibatnya. Fiuh, itu melegakan. Syukurlah, tidak. Dengan mengingat hal itu, dia menghela napas lega lagi. Di sampingnya, Bai Ling Tian meliriknya, lalu berkata dengan lebih serius, dia seharusnya menjadi pria sejati. Oh, Yuan Lang Tian mengangguk tanpa sadar, dalam hati berpikir bahwa selama dia tidak seperti Tuan Wu Tian, semuanya akan baik-baik saja. Hanya seseorang yang berhubungan dengan pria itu sendiri, tidak lebih. Tuan itu sendiri. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Matanya membelalak, dan dia berdiri mematung di tempat, seolah tersengat listrik. Dia berteriak dengan suara keras, apakah Anda mengatakan bahwa orang ini adalah pria itu sendiri? Itu benar. Bai Ling Tian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Karena Tuan Wu Tian menyebutkan bahwa nama keluarga pria itu adalah Yi. Dan nama belakang orang ini juga Yi. Dengan konfirmasi yang tiba-tiba ini, Yuan Lang Tian merasa seolah-olah ada guntur yang bergema dalam benaknya, membuatnya terkejut dan terjatuh ke tanah. Wajahnya berubah pucat dan penuh ekspresi kosong. Yuan Jing yang berada di sampingnya, membelalakkan mata indahnya dan menutup rapat bibir merahnya, saat gelombang keterkejutan dan keheranan melonjak dalam hatinya. Melalui percakapan antara Yuan Lang Tian dan Bai Ling Tian sebelumnya, dia mengetahui tentang masa lalu Wu Tian, orang pertama di Kekaisaran. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahunya tentang pria misterius yang telah membesarkan karakter seperti Wu Tian, sang raja. Dan sekarang, dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa tetua Yi yang selama ini selalu berada di sisinya siang dan malam, adalah pria misterius yang sama yang telah membudidayakan Wu Tian, sang raja. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuatnya sangat terkejut? Anakku, cepat katakan padaku, apakah marganya benar-benar Yi? Yuan Lang Tian yang panik bangkit dari tanah dan buru-buru bertanya, dan apakah buku ini benar-benar miliknya? Jelasnya, Yuan Lang Tian masih berpegang teguh pada secercah harapan. Jika memang pria ini adalah orang yang dikiranya, dan jika Wu Tian, sang raja, mengetahui tindakan tidak sopan menerobos masuk yang baru saja dipersiapkannya, hal itu pasti akan mengakibatkan pemusnahan seluruh keluarganya. Dia memang bermarga Yi. Yuan Jing menegaskan dengan sungguh-sungguh, dan buku ini memang diberikan kepadaku olehnya. Dia bahkan menyuruhku untuk menganggapnya sebagai sampah dan membuangnya. Baik Bai Ling Tian maupun Yuan Lang Tian terkejut. Namun jauh di lubuk hati, mereka tahu. Identitas orang ini kemungkinan besar hampir pasti. Meskipun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka telah belajar banyak tentangnya dari perjamuan itu. Mereka tahu bahwa pria ini tidak pernah menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, selalu tampil sebagai manusia biasa. Harta karun dan teknik surgawi yang dianggap tak ternilai oleh orang lain, tak lebih dari sekadar objek biasa di matanya. Artefak suci digunakan untuk membersihkan pantatnya, dan benda-benda kelas kekaisaran diperlakukan sebagai kain alas kaki. Itulah gambaran sebenarnya dari orang ini. Singkatnya, pada saat itu, Raja Wu Tian telah berbicara banyak. Di akhir cerita, ia bahkan meneteskan air mata di hadapan para bangsawan, mengungkapkan kerinduannya kepada pria itu. Dan sekarang, membuang buku saat ini, Tai Chi Fish, seolah-olah itu adalah sampah. Dalam bahasa sehari-hari alam kekosongan spiritual mereka, perilaku seperti Versailles, hanya individu ini yang dapat melakukannya. Bab 528. Anda harus menyelamatkan saya, Tuan Bai. Wajah Yuan Lang Tian tidak berdarah, dan suaranya terdengar seperti tangisan saat dia menggenggam tangan Bai Lingling dengan erat. Sayang, Bai Lingling menghela napas dalam-dalam. Pada saat yang sama, dia menepis telapak tangan Yuan Lang Tian dan menggelengkan kepalanya, kecuali Raja Wu Tian dapat menunjukkan belas kasihan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari ini. Tapi aku telah melakukan kejahatan besar, dan semuanya berawal karenamu. Teriak Yuan Lang Tian dengan enggan. Memang benar masalah ini muncul karena aku,
tetapi kamu juga harus mengerti apa akibatnya bagi masa depan kedua keluarga jika kita berdua jatuh, dan keluarga Yuan dan Bai kehilangan keberanian mereka. Pupil mata Bai Lingtian mengerut saat dia menatap Yuan Langtian dan mengucapkan kata demi kata. Mendengar ini, Yuan Langtian seperti tersambar petir. Wajahnya menjadi pucat saat dia jatuh ke tanah. Jika benar-benar seperti yang dikatakan Bai Lingtian, akibatnya sungguh tidak terbayangkan. Tanpa tulang punggung, kedua keluarga besar itu cepat atau lambat akan menjadi sasaran orang lain, yang mengakibatkan kemunduran dan jatuh ke jurang, dan akhirnya lenyap di sungai waktu yang panjang. Untungnya, saya sadar tepat waktu dan tidak membuat kesalahan besar. Bai Lingtian menghela napas, jadi jangan khawatir, jika Raja Wu Tian benar-benar marah karena kejadian ini dan menjatuhkan hukuman mati padamu, aku akan membantumu untuk mendukung keluarga Yuan sampai muncul tulang punggung di keluarga Yuanmu yang dapat mengatasi situasi ini. Oke. Meski dalam hatinya dia sangat tidak mau, Yuan Langtian tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dengan susah payah. Tadi saat aku meminta bertemu denganmu, Tuan Muda mengabaikannya, mungkin karena dia tidak ingin melihat orang-orang kecil seperti kita, jadi aku harus melapor kepada raja secepatnya. Bai Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh lagi, jadi aku harus segera pergi. Sedangkan untukmu, cepatlah kembali ke keluarga Yuan untuk menjelaskan semuanya, lalu tunggu keputusan raja. Baiklah. Yuan Langtian mengangguk dengan ekspresi layu di wajahnya. Bai Lingtian menepuk bahu Yuan Langtian dan berbisik, ayo pergi, aku akan mengirim Sado untuk pergi bersamamu untuk menangani beberapa hal rumit sesegera mungkin. Tunggu, bayangan. Saat dia memikirkan Sado, dia tiba-tiba teringat hal lain yang membuatnya merasa tidak enak. Dan Yuan Langtian yang mukanya sudah layu juga melotot. Keduanya saling berpandangan tanpa sengaja. Tampaknya, mereka berdua memikirkan hal ini pada saat yang sama. Karena pada perjamuan malam itu, selain membicarakan pria itu, Raja Wu Tian juga menyebut orang lain. Mengingat kejadian malam itu, masih terekam jelas dalam ingatan mereka. Raja Wu Tian duduk di ujung meja dengan sikap malas dan sedikit ekspresi mabuk di matanya, yang penuh dengan kenangan dan keengganan. Ia berkata, jika pria itu adalah guru pencerahannya di jalur kultivasi, maka orang ini adalah kakak laki-lakinya yang baik. Kakak laki-lakinya yang baik tidak tinggi, dia adalah pelayan pria itu, dan selalu diberi jubah hitam longgar oleh pria itu, sehingga dia terlihat konyol. Tetapi di balik penampilannya yang seperti itu, dia adalah guru terkuat yang pernah kulihat, kecuali pria terhormat itu. Sekalipun aku sekarang adalah orang nomor satu di kekaisaran, aku tidak sebanding dengan satu jari pun dari kakak laki-lakiku. Kakak laki-lakiku menyukai wanita, menyukai anggur, menyukai lagu dan tarian, menyukai musik. Ketika dia mengatakan hal ini, mereka dengan jelas mengingat Raja Wu Tian melambaikan tangannya dan berteriak kepada mereka, jangan hentikan musiknya, teruslah bermain, teruslah menari. Adegan itu penuh kegembiraan dan suasana memanas, sementara Raja Wu Tian tanpa malu-malu berkata kepada semua orang, aku masih ingat bahwa pertama kali aku melakukannya adalah karena kakak laki-lakiku yang baik hati mencuri 30 koin emas dari pria itu dan membawaku ke rumah bordil. Saat itu aku masih bodoh, mukaku merah, dan aku hanya bisa bertahan sebentar saja. Sejujurnya, wanita itu tidak terlihat baik. Tetapi jika dipikir-pikir kembali, saat itu merupakan saat yang paling membahagiakan, saat yang paling membahagiakan bagi saya. Selain itu, kakak laki-laki saya juga mengajak saya menangkap udang di sungai, menangkap ayam di ladang, dan memakan belalang di padang rumput. Aduh, kalau aku bisa kembali ke masa saat aku mengikuti kakak laki-lakiku, aku tidak ingin menjadi raja. Banyak adegan dari malam itu, kata-kata Raja Wu Tian, muncul di benak Bai Lingtian dan Yuan Langtian. Memikirkan hal ini, mereka berdua bergegas ke aula depan dalam sekejap cahaya. Dan pada saat yang sama mereka bergegas keluar, Bai Lingling berdoa dalam hati, jangan biarkan sesuatu terjadi, jangan biarkan sesuatu terjadi. Tetapi begitu mereka tiba di aula depan, terdengar suara keras dari aula depan. Ledakan. Terdengar suara ledakan, mengguncang bumi. Lalu mereka melihat bayangan hitam terbang keluar seperti meteor, lalu jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Bai Lingtian dan Yuan Langtian sangat terkejut.
Mata mereka terbuka lebar, karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa lelaki berjubah hitam yang duduk di ujung meja hanya mengangkat satu jari dan melukai Shadow sedemikian rupa. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Mereka tidak dapat membayangkan. Tetapi mereka segera mengerti dalam hati mereka bahwa dugaan mereka benar, dia mungkin adalah kakak laki-laki sang raja yang baik. Lu Benwei itulah yang disebut raja sebagai pria paling tampan di dunia. Dan Yuan Jing yang mengikuti juga terkejut melihat pemandangan ini, segera menutupi bibir merahnya. Matanya yang indah terbuka lebar. Kekuatan Shadow, siapa di kota Yuan yang tidak tahu? Namun dia ditepis oleh jari Lu Benwei. Inikah orang-orang yang tidak tahu cara berkultivasi seperti yang dibicarakan Ying Feng? Bab 529. Hati Yuan Jing dipenuhi dengan kerumitan. Perutnya mual, wajahnya memerah karena panas. Dia teringat bagaimana dia telah menyemangati Lu Benwei dengan tulus dan sungguh-sungguh ketika dia pikir dia tidak akan pernah bisa berkultivasi. Dia mengatakan kepadanya bahwa selama dia bekerja keras, dia pasti akan berhasil. Sekarang, jika dipikir-pikir kembali, apakah dia benar-benar membutuhkan dorongan darinya? Apa-apaan ini? Seorang pengecut sepertimu berani mengomel di depan ini. Apalagi kalau bukan mencari kematian. Pada saat itu, Lu Benwei, sang pemimpin, menyatakan kesabarannya. Kemudian dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Bai Lingtian dan Yuan Langtian yang tertegun di sampingnya. Bagaimana dengan kalian berdua, sampah? Apakah kalian juga berencana untuk mencobanya? Kami tidak berani. Keduanya gemetar ketakutan, berlutut di tanah dengan keringat dingin mengalir di wajah mereka. Dan saat Yuan Jing, yang masih linglung, melihat ini, dia melihat ke kiri dan ke kanan, tidak tahu harus berbuat apa. Dia hendak berlutut juga. Oh, Nona cantik, Anda tidak perlu melakukan itu. Nada bicara Lu Benwei berubah tiba-tiba, dan dia cepat melangkah maju, meraih lengan halus Yuan Jing dan berbicara dengan suara lembut. Yuan Jing merasa agak bingung. Meskipun hubungan mereka baik dan mereka rukun sebelumnya, dia tidak bisa tetap tenang lagi setelah mengetahui kekuatan Lu Benwei. Oleh karena itu, tindakan Lu Benwei membuatnya merasa terkejut dan terhormat. Kebajikan dan kelebihan apa yang dimilikinya sehingga pantas mendapatkan kesopanan seperti itu dari seorang guru seperti Lu Benwei. Tuan, saya, Yuan Jing tergagap, merasa gugup. Oh, Nona Yuan, Anda benar-benar tidak perlu khawatir. Pria tampan sepertiku sungguh-sungguh menghargai dan menjunjung tinggi keindahan. Melihat wajah Yuan Jing yang kebingungan, Lu Benwei dengan lembut membelai punggung tangannya dan menghiburnya dengan suara lembut. Dasar, dan kau bersikap mesum. Tepat pada saat itu, disertai sebuah kutukan, sebuah mangkuk teh terbang dari kejauhan dan mengenai kepala Lu Benwei secara langsung. Aduh, guru, saya salah. Mata Lu Benwei berbinar karena benturan itu, menjerit memilukan saat ia jatuh berlutut. Anjing dan pembantu di sampingnya juga berlutut, kaki mereka lemah. Kamu harus tahu, orang ini baru saja bangun tidur. Dan dia masih memiliki kekesalan di pagi hari. Mereka tahu betul apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu, jangan memprovokasi, akui kesalahannya. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan Yuan Langtian dan Bai Lingling, membuat mereka menderita. Siapa yang berani membuat Lu Benwei berlutut hanya dengan satu kalimat? Apakah orang itu akhirnya muncul? Dengan pikiran-pikiran itu, napas mereka menjadi cepat. Sambil merasa cemas, wajah mereka menunjukkan tanda-tanda gugup, dan tangan serta kaki mereka tidak dapat menemukan tempat untuk beristirahat. Keringat dingin menetes dari dahi mereka. Yuan Jing juga menggigit bibirnya erat-erat, tidak lagi menunjukkan sikap riang seperti di hadapan Yi Feng. Dia berdiri tak berdaya di samping. Akhirnya, di bawah tatapan waspada mereka, sesosok berjubah putih berjalan keluar dari aula dalam. Hanya dengan pandangan sekilas, mereka mengerti bahwa ini pastilah pria misterius yang disebutkan Wu Tianqing. Dia tampak bersih dan murni, dengan temperamen yang luar biasa, seolah tidak tersentuh oleh dunia yang membosankan. Pada saat yang sama, tidak ada jejak fluktuasi aura di tubuhnya, sangat cocok dengan deskripsi Raja Wu Tian. Salam, Tuan. Bai Lingtian dan Yuan Langtian segera menggeser lutut mereka yang berlutut di tanah, wajah mereka menampakkan rasa hormat saat mereka menghadap Yi Feng, berbicara dengan nada penuh hormat. Kami memberi penghormatan padamu. Siapa kamu? Yi Feng bertanya, tampak bingung.
Melapor ke Tuan. Saya Yuan Langtian dari keluarga Yuan, dan saya Bai Lingtian dari keluarga Bai. Keduanya bicara serempak dengan nada penuh hormat. Keluarga Yuan, keluarga Bai. Yi Feng mengernyitkan dahinya dan menatap sosok yang tergeletak tak bergerak di tanah di kejauhan, lalu bertanya, dan siapa dia? Melaporkan kepada Tuan, bahwa itu adalah bawahan saya, Sado. Dia dipukul seperti ini oleh orang di sebelah Anda karena dia buta. Bai Lingling menjelaskan sementara keringat dingin mengalir di wajahnya, melirik ke arah Lu Benwei. Jadi begitu, pupil mata Yi Feng mengecil. Bukankah keluarga Bai adalah keluarga Bai yang sama dengan Bai Qiku? Sebagai orang yang cerdas, dia langsung mengerti apa yang terjadi. Maka dia langsung mencibir, kalau tebakanku benar, kamu kesini mau cari masalah gara-gara aku yang udah nyakitin anakmu, kan? Kami tidak berani. Keduanya berlutut di tanah dan bersujud berulang kali. Yi Feng mengabaikan mereka dan terus berbicara untuk dirinya sendiri, tapi kamu tidak pernah menyangka bahwa kita adalah front yang bersatu, dan kamu bahkan tidak bisa mengalahkan bawahanku. Jadi kau berubah menjadi pengemis yang berlutut. Perkataan Yi Feng tepat sasaran, dan wajah kedua pria itu berubah menjadi jelek, memerah seperti hati babi. Baiklah, mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Bukankah keluarga Bai seharusnya tangguh? Yi Feng tidak memberi mereka muka sedikit pun. Bai Qiku tidak hanya sombong dan tidak masuk akal, tetapi sekarang dia juga membawa orang untuk menyerang rumahnya. Orang-orang dari keluarga Bai ini jelas bukan orang baik. Kami tidak berani. Keduanya gemetar di tanah. Aku benar-benar mengira keluarga Bai begitu hebat. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan sampah tak berguna di sisiku ini. Sampah seperti ini, beraninya kau datang ke depan pintu rumahku. Yi Feng melanjutkan dengan nada mengejek. Secara kebetulan, dia baru saja terbangun, penuh amarah karena diganggu. Wajah kedua lelaki itu berubah mendengar kata-katanya. Seolah-olah dia mengatakan bahwa di seluruh kekaisaran Wutian, ada seseorang yang bisa mengalahkan apa yang disebut sampah tak berguna itu. Bab 530. Saat amarah Yi Feng masih berkobar, Bai Lingling, meskipun merasa menyesal, tidak dapat menahan rasa kesal dalam hatinya. Lagi pula, dia benar-benar tidak tahu identitas orang ini. Kalau saja dia tahu dari awal, meski dia punya keberanian 100 kali lipat, dia tidak akan berani berbuat seperti ini. Maka, dia menggertakkan giginya dan dengan berat hati mengangkat Wutian, katanya, Tuan, saya sangat menyadari dosa besar yang telah kami lakukan, tetapi saya harap Anda dapat mengampuni nyawa kami demi Tuan Wutian. Wutian? Siapa Wutian? Yi Feng mengernyitkan alisnya, menatap kedua pria itu dengan bingung. Keduanya langsung membeku. Apakah orang ini tidak mengenali Tuan Wutian? Mungkinkah mereka salah mengenali orang tersebut? Namun, seharusnya tidak demikian. Dari segi kekuatan, metode, penampilan, temperamen, dan bahkan aspek Tai Chi, orang ini tidak diragukan lagi adalah pria misterius yang disebutkan oleh Lord Wutian. Tuan, tolong pikirkan lagi. Wutian, Kou Tianwu, langit ada di mulutmu, kata Bai Lingtian bersemangat. Oh, itu Kou Tianwu, Wutian. Ya, itu dia, Wutian, jawab Bai Lingtian penuh semangat. Maaf, aku benar-benar tidak bisa mengingat orang ini sama sekali. Jangan mempermainkanku. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghadapimu. Yi Feng mengeluarkan pisau besar dari cincin spasialnya dan menempelkannya dengan dingin ke kepala Bai Lingtian. Begitu pisau panjang ini muncul, aura dingin menyelimuti mereka. Bai Lingtian segera mengenalinya sebagai senjata abadi tingkat super, menyebabkan dia kehilangan kendali atas usus dan kandung kemihnya karena ketakutan. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin orang ini tidak mengenali Tuan Wutian? Wajah Bai Lingtian dipenuhi kepahitan, dan dia hampir menangis karena kegelisahannya. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba melihat sebuah potret tergantung pada dinding aula. Pada saat itu, ia merasa seperti telah menangkap tali penyelamat. Karena potret itu tidak lain adalah milik Wutian. Bagaimanapun, Wutian telah menjadi kepercayaan seluruh kekaisaran Wutian, pilar spiritual seluruh kekaisaran. Oleh karena itu, setiap rumah tangga memiliki potretnya untuk disembah. Jadi dia segera menunjuk potret Wutian dan tergagap, Tuan, tolong putar kepala Anda dan lihat. Itu dia adalah Tuan Wutian.
Mendengar ini, Yi Feng secara naluriah mengalihkan pandangannya. Benar saja, ada lukisan yang tergantung di dinding. Yi Feng menyipitkan matanya dan mengamatinya dengan saksama untuk waktu yang lama, akhirnya memperoleh beberapa pemahaman dalam benaknya. Dia kemudian sadar dan berkata, "Jadi, yang kau bicarakan adalah sampah kecil ini. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Aku selalu memanggilnya bocah nakal." Pada titik ini, Yi Feng juga merasa cukup emosional. Dia masih ingat bahwa beberapa tahun yang lalu, seorang pria kecil seperti ini datang ke balai seni bela diri. Dia juga seorang anak yang tunawisma dan melarat, jadi dia tinggal di aula seni bela dirinya untuk sementara waktu. Kalau dipikir-pikir, dia agak mirip Zhong Qing. Namun tidak seperti Zhong Qing, dia sama sekali tidak berguna. Belum lagi bakat kultivasinya, dia bahkan tidak memiliki bakat dalam pelatihan seni bela diri. Zhong Qing setidaknya memiliki bakat rata-rata dan sedikit pemahaman dalam seni bela diri, tetapi orang ini bahkan tidak dapat dianggap sebagai sampah super. Dia sebodoh babi dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan gerakan monyet mencuri buah persik, yang diajarkan kepadanya sebagai teknik membela diri, membutuhkan waktu lama untuk dipelajarinya. Bai Lingling menjadi sangat gembira saat melihat Yi Feng akhirnya mengingat Wu Tian. Tetapi saat dia mendengar kata-kata Yi Feng, wajahnya berubah gelap lagi. Sampah kecil apa? Anak nakal apa? Dia, tanpa diragukan lagi, adalah penguasa tertinggi kekaisaran Wu Tian. Tanpa diduga, kalian benar-benar mengenal Xiao Jier. Jadi, katakan padaku, apa hubungan kalian dengannya? Yi Feng bertanya kepada kedua orang itu. Tuan, kami adalah bawahan Lord Wu Tian. Jawab keduanya dengan hormat. Bawahan. Yi Feng melirik mereka dan berkata dengan nada sinis, memiliki bawahan selemah kalian, sepertinya Xiao Jier tidak dalam keadaan baik selama ini. Yi Feng mendesah tak berdaya. Meskipun anak ini tidak memiliki banyak bakat dalam berkultivasi, karakternya cukup baik. Awalnya, Yi Feng berpikir jika anak ini beruntung, ia mungkin akan meraih sesuatu. Dia pikir anaknya baik-baik saja, tapi sekarang kelihatannya kalau pondasinya kecil, tapi belum bisa dikatakan baik. Namun, kata-kata Yi Feng membuat sudut mulut kedua individu itu berkedut. Lord Wu Tian adalah penguasa terhormat kekaisaran Wu Tian, eksistensi tertinggi. Di mulutmu, dia hanyalah seseorang yang tidak pernah berhasil. Ngomong-ngomong, Xiao Jier berasal dari sini. Tanya Yi Feng. Tuan, Lord Wu Tian memang dari sini, jawab keduanya dengan hormat. Yi Feng mengangguk. Tidak disangka dia berakhir di kampung halaman Xiao Jier karena sebuah takdir. Kalian berdua, pergilah dan beritahu dia bahwa aku ada di sini. Lagi pula, ini juga kampung halamannya. Sebagai tuan rumah, dia seharusnya menjamuku dengan baik, kan? Yi Feng melambaikan tangannya dan memberi instruksi kepada keduanya. Mendengar hal itu, mata kedua orang itu menjadi cerah. Karena Yi Feng berkata demikian, sepertinya mereka akan diampuni. Kalau tidak, dia tidak akan meminta mereka untuk memberi tahu Tuan Wu Tian. Setelah mengucapkan rasa terima kasih, keduanya bergegas pergi. Setelah mereka pergi, Yi Feng melotot ke arah Lu Benwei tetapi mengingat orang tidak berguna ini telah melakukan sesuatu yang berguna hari ini, dia tidak menyelidikinya lebih jauh. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Yuan Jing. Merasakan tatapan Yi Feng, tubuh Yuan Jing sedikit gemetar. Dia menggigit bibirnya dengan gugup, tidak tahu di mana harus meletakkan tangan dan kakinya. Nona Yuan, kalau Xiao Jier datang, ayo kita keluar dan bersenang-senang bersama, kata Yi Feng sambil tersenyum tipis. Lagi pula, menurutnya gadis ini cukup baik, dan dia telah menghabiskan cukup banyak uang untuknya selama ini. Saat Xiao Jier tiba, kita perlu mengajaknya makan dan bersenang-senang. Benarkah aku bisa? Apakah Tuan Wu Tian akan keberatan? Yuan Jing langsung menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yi Feng akan mengundangnya. Anda lihat, Xiao Jier di mulut Yi Feng adalah penguasa terhormat kekaisaran Wu Tian. Dulu, dia bahkan tidak berani bermimpi bisa bertemu dengannya, apalagi pergi keluar bersama. Pertemuan pada level seperti itu, apa yang telah dia lakukan hingga pantas menerimanya? Itu bukan masalah. Jika Xiao Jier berani menolak, aku akan memukulnya, kata Yi Feng sambil tersenyum santai. Dia meregangkan tubuhnya dengan malas dan berjalan kembali ke kamarnya, berniat untuk melanjutkan tidur siangnya.
Yuan Jing menggigit bibirnya erat-erat saat dia memperhatikan sosok Yi Feng. Kejadian hari ini membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Yi Feng dan Lu Benwei di sampingnya bukan hanya ahli yang tak tertandingi, tetapi dia juga akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Tuan Wu Tian. Tetapi pada saat yang sama, dia merasa agak gelisah dalam hatinya. Dia, sebagai karakter sampingan, mungkin tidak layak menarik perhatian Wu Tian, penguasa kerajaan surgawi. Belum lagi di matanya, Wu Tian ini tidak lebih dari sekedar makhluk kecil yang tidak berarti. Sungguh besar perbedaannya, seperti jurang antara langit dan bumi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memaksakan senyum kecut, merasakan gelombang kepahitan dalam hatinya. Mungkin di mata Yi Feng, dia hanya seorang junior yang bisa memberinya kebahagiaan. Bab 531. Bai Lingling kembali ke keluarga Bai. Dua pemuda bergegas datang menyambutnya. Salah satunya sangat anggun dan luar biasa, tuan muda sulung keluarga Bai, Bai Yanchun. Yang satunya lagi, tubuhnya dibalut perban, berjalan pincang dengan tongkat penyangga. Dia adalah Bai Qiku, yang ditendang hingga melayang oleh Yi Feng. Ayah! Melihat Bai Ling Tian kembali, Bai Qiku bergegas ke depan meskipun bersandar pada tongkat, dan berteriak dengan gembira, "Ayah, bagaimana? Apakah kamu sudah menangkap terkutuk itu untukku? Jika kamu sudah menangkapnya, kamu harus menyerahkannya kepadaku untuk dibuang. Aku ingin mematahkan kakinya dan menghancurkan kultivasinya, hanya dengan begitu aku dapat menghilangkan kebencian di hatiku." Berbicara tentang ini, wajah Bai Qiku penuh dengan kekejaman, dan dia sudah merencanakan dalam hatinya bagaimana cara menghukum Yi Feng. Tetapi yang tidak disangkanya adalah Bai Lingling tiba-tiba menamparnya dengan keras. Tamparan. Suara renyah itu mendarat keras di wajah Bai Qiku. "Ayah, mengapa ayah melakukan hal ini?" Bai Qiku tertegun oleh tamparan itu, menatap Bai Lingling dengan pandangan tidak percaya. "Masih berani tanya kenapa? Aku akan pukul kamu sampai mati, pukul kamu sampai mati." Bai Ling Tian sama sekali tidak peduli dengan luka-luka Bai Qiku. Dia mengangkat telapak kakinya yang berat dan menendang tubuh Bai Qiku satu demi satu, menendangnya sambil berteriak tanpa henti. Pada saat ini, dia sangat marah. Kalau bukan karena anak durhaka yang terkutuk ini, bagaimana mungkin dia begitu ketakutan hari ini dan berjalan menuju gerbang alam baka dan hampir tidak dapat kembali. Bahkan bayangannya yang telah mengikutinya selama ratusan tahun pun disingkirkan oleh Lu Benwei dengan jentikan jarinya. Dia bahkan tidak punya tempat untuk mengeluh tentang keluhan ini. "Saudaraku, selamatkan aku." Bai Qiku yang sudah terluka parah kini dipukuli hingga hampir mati oleh Bai Ling Tian, ia mati-matian mencengkeram telapak tangan Bai Yanchun. Namun saat dihadapkan dengan permohonan Bai Qiku yang meminta bantuan, Bai Yanchun hanya menendang kakinya pelan. Bukan saja dia tidak menolongnya, wajahnya malah menampakkan ejekan yang mendalam. Orang yang tidak berguna pada akhirnya memang tidak berguna. Dia benar-benar mengira ayah keluar hari ini untuk membalas dendam padanya. Pernikahan antara dia dan Yuan Jing merupakan masalah besar bagi keluarga. Bagaimanapun, dialah kebanggaan sejati surga keluarga Bai, orang yang mampu membawa keluarga Bai menuju kejayaan. Dia, Bai Yanchun, bahkan belum bertanya. Beraninya kau datang dan bertanya tentang pertengkaran kecil. Kamu pantas dikalahkan. Memikirkan hal ini, Bai Yanchun menatap Bai Lingling dengan tatapan ingin tahu. Kemudian dia bertanya dengan ringan, "Ayah, aku tidak tahu bagaimana pernikahan antara aku dan Yuan Jing hari ini." Namun, yang tidak diduganya adalah Bai Ling Tian menamparkan ke arahnya juga, dan berteriak dengan tegas, "Tutup mulutmu yang kotor itu juga." Ekspresi Bai Yanchun langsung berubah. Dia tertegun di tempatnya. Mengapa? Yang ditanyakannya adalah tentang masalah besar keluarga. Bukankah ayah selalu paling khawatir tentang pernikahan antara dirinya dan Yuan Jing? Pendeknya, dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya, sang kebanggaan surga keluarga Bai, juga akan ditampar seperti ini. Tetapi yang tidak disangkanya adalah Bai Lingling menamparkan wajahnya 2 kali lagi. Membuat Bai Yanchun benar-benar bingung. Pada saat ini, keduanya tampak tidak menyenangkan di mata Bai Lingling. Yuan Jing, beraninya dia masih memikirkan Yuan Jing sekarang. Apakah dia ingin mati? Dia harus melihat berkat macam apa yang telah diperolehnya sekarang. Beraninya kau masih ingin menikahinya. Apakah kamu layak mendapatkannya? Apakah keluarga Bai pantas mendapatkannya?
Jangan banyak bertanya. Lupakan Yuan Jing jika kau tidak ingin mati. Berkemaslah dan ikut aku ke kota kekaisaran sekarang, kata Bai Ling Tian dengan berat. Bai Yanchun membuka mulutnya. Meskipun dia merasa tidak rela setelah ditampar 3 kali, dia juga tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Lalu dia menuruti perintah itu dan bergegas berkemas. Segera setelah itu, ayah dan anak itu berubah menjadi 2 seberkas cahaya, bergegas menuju kota kekaisaran. Di medan perang yang dipenuhi mayat, kedua pasukan saling berhadapan, dengan ratusan ribu ahli top berkumpul di sini. Kekaisaran Wutian dan Kekaisaran Fengyu yang bertetangga telah terjerat di sini selama setengah tahun untuk bersaing memperebutkan tempat ini. Karena sejak zaman dahulu tempat ini merupakan tempat persaingan yang amat ketat bagi kedua negara. Pada saat ini, di menara kota sisi Kekaisaran Wutian, Wutian, mengenakan jubah perang, sedang mendengarkan laporan Bai Lingling sambil berlutut di tanah. Apa katamu? Apakah kau benar-benar menemukan guru dan kakak tertuaku? Setelah mendengarkan laporan Bai Ling Tian, dengan gemetar Wutian berdiri, menatap Bai Ling Tian dengan penuh semangat. Benar sekali, saat ini keduanya ada di kota Yuanku, kata Bai Ling Tian dengan hormat. Tuan, kakak tertua, Xiao Ji akhirnya menemukanmu. Mata Wutian langsung dipenuhi air mata, dan suara tercekik keluar dari tenggorokannya. Rajaku, melihat penguasa tertinggi itu memperlihatkan ekspresi seperti itu, banyak menteri terkejut dan ketakutan, lalu mereka semua berlutut di tanah. Dan Bai Yanchun, yang datang bersama Bai Lingling, juga tercengang oleh pemandangan ini. Orang macam apa yang tega menimbulkan emosi demikian dalam diri seorang penguasa? Namun, Wutian sama sekali tidak peduli pada mereka. Namun dia bertanya pada Bai Ling Tian dengan gemetar, "Oh iya, apakah tuan dan kakak tertuaku tahu kalau kalian datang mencariku kali ini?" Melapor kepada raja, keduanya tahu, dan gurulah yang secara khusus memintaku untuk datang, kata Bai Ling Tian. Ah, benarkah? Wutian bertanya dengan penuh semangat, cepat katakan padaku, apa yang dikatakan guru kepadamu? Tuan berkata bahwa saat aku tiba di tempat raja, raja sebagai tuan rumah harus memperlakukannya dengan baik. Bai Ling Tian berkata tanpa berani menyembunyikan apapun. Bagus, 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 karena guru berkata demikian, itu artinya dia menganggapku sebagai miliknya. Hahaha, Wutian berkata dengan gembira, semua orang dengarkan, ikuti aku untuk menemui guru bersama-sama. Pada saat yang sama, bawalah semua gadis suci pertama dari semua sekte di Kekaisaran kepadaku. Bab 532. Ada juga, saya ingat ada beberapa putri Anda yang terlihat cantik. Dandani mereka dengan rapi, lalu kirimkan kepada saya. Wutian berkata lagi, ketika dia mendengar hal ini, terjadi keributan di antara orang-orang di tempat kejadian. Saya tidak mengerti mengapa Wutian ingin membuat keributan besar seperti itu. Lagi pula, tidak semua orang yang hadir di jamuan malam itu dan tahu apa arti pria terhormat dan kakak laki-laki itu bagi Wutian. Di antara mereka, 2 menteri mengubah wajah mereka dan berlutut langsung di tanah. Yang mulia, mohon ampuni putri kecilku. Benar sekali, anak perempuanku baru berusia 18 tahun, tolong biarkan dia pergi. Keduanya mengeluarkan suara cemas. Jika Wutian melihat putri mereka, mereka akan menyerahkannya tanpa ragu-ragu. Tapi sial, siapa yang tahu orang macam apa pria ini? Namun Wutian mendengus dingin, tiba-tiba marah, dan meja di sampingnya tiba-tiba hancur. Memberimu kesempatan untuk mengirimkan karma baik, namun kamu tidak mau. Seret mereka keluar. Potong saja. Wutian melambaikan tangannya dan memerintahkan secara langsung. Tidak, Yang Mulia, ampuni kami. Yang Mulia, kami salah. Keduanya menjerit memilukan, namun Wutian sama sekali tidak menghiraukan mereka, dan mereka pun langsung terseret ke bawah. Kemudian, terdengar 2 kali suara kepala jatuh ke tanah dan keduanya telah menjadi mayat tanpa kepala. Murka raja membuat semua orang yang hadir ketakutan dan mereka tidak berani bersuara. Akhirnya, izinkan aku memperingatkanmu sekali lagi. Jika bukan karena tuan dan kakak laki-laki saya tidak akan ada seperti sekarang ini, apalagi kekaisaran Wutian yang kuat seperti sekarang ini. Demi tuntutan tuan dan kakak, kalian semua harus memenuhinya tanpa syarat. Siapapun yang setengah tidak menghormati mereka akan langsung dihabisi.
Suara Wu Tian yang tidak diragukan lagi terdengar, dan orang banyak berlutut untuk menjawab serempak. Ayo pergi, ikuti saya untuk bertemu pria itu. Wu Tian bangkit, ingin segera bergegas. Yang mulia, menteri tua itu tahu keinginan Anda untuk bertemu dengan pria itu, tapi bagaimana dengan medan perang sekarang? Pada saat ini, seorang pria tua berambut putih berjalan keluar dan bertanya. Medan perang. Wu Tian melirik sekilas lalu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, berikan saja pada mereka, aku tidak menginginkannya lagi. Ah, tidak menginginkannya. Orang tua itu penuh dengan kengerian dan dengan hormat berkata, Yang mulia, bagaimanapun juga, kita telah bertempur di sini selama setengah tahun. Kita akan segera merebutnya. Ditambah dengan fakta bahwa Anda telah melukai raja dari negara Feng Yu, kesempatan sekali seumur hidup ini akan terlewatkan. Lain kali tidak akan semudah itu. Ketinggalan, terus kenapa? Wu Tian masih tidak peduli dan berkata, pokoknya, tidak ada yang lebih penting daripada bertemu dengan pria itu dan kakak laki-lakiku sekarang. Lagi pula, kalau aku membuat kakakku senang, dia akan datang dan kentut sembarangan, dan tempat ini akan langsung dihancurkan. Kata-kata Wu Tian membuat semua orang terdiam. Mereka pun penuh dengan rasa ingin tahu terhadap sosok lelaki tua itu dan sosok kakak laki-laki yang ada di dalam hati mereka. Segera setelahnya, Wu Tian membawa lebih dari selusin Master Top dan bergegas ke Yuan Cheng. Awalnya dia ingin membawa semua orang, tetapi setelah memikirkannya dengan matang, mereka yang kekuatannya tidak memadai dan karakternya buruk, tidak memenuhi syarat untuk datang. Jadi dia hanya memilih lebih dari selusin elit. Para elit ini, pada dasarnya, mereka yang bertempur berdarah-darah dengannya selama bertahun-tahun pada dasarnya adalah mereka yang memiliki pengabdian militer yang luar biasa. Akan tetapi, karena hal itu, orang-orang itu ternoda dengan bau darah, dan banyak di antara mereka masih memiliki bekas luka yang ditinggalkan oleh para master tingkat atas yang tidak dapat dipulihkan. Saya pikir, dengan status dan identitasnya saat ini, ditambah sekelompok master elit, dia seharusnya tidak terlalu mengecewakan pria terhormat dan sang kakak, bukan? Adapun para wanita suci di bawah yurisdiksi sekte dan putri-putri menteri, mereka ditempatkan di sebuah rumah besar berwarna merah. Karena dia tahu secara mendalam, kakak laki-lakinya menyukai nada ini dan menyukai suasana ini. Setelah mengatur semua ini, Wu Tian memimpin kelompok itu ke rumah Yuan Jing. Melihat rumah besar ini, Bai Yanchun membelalakkan matanya. Ayah, pria yang membuat Yang Mulia bersusah payah menemuinya tinggal di sini. Bai Yanchun bertanya dengan ngeri. Ya, Bai Ling Tian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bai Yanchun terkejut. Akhirnya menyadari mengapa Bai Ling Ling memukulinya. Ini untuk mengingatkannya. Jangan pernah memprovokasi Yuan Jing. Tidak berani. Bai Ling Ling menatapnya. Saya tidak berani. Bai Yanchun menundukkan kepalanya. Meskipun Yuan Jing ada hubungannya dengan kultivasinya, lalu kenapa? Di hadapan orang seperti itu, jangankan 1 Yuan Jing, bahkan 10 atau 100 Yuan Jing pun, ia hanya bisa melepaskannya dengan tangan terlipat. Bai Ling Tian menepuk bahu Bai Yanchun. Selain bakatnya yang luar biasa, apa yang lebih ia hargai dari putranya ini adalah pengetahuannya tentang waktu dan menilai situasi. Tuan, kakak, anak ayam kecil datang untuk menjengukmu. Di pintu, Wu Tian berlutut dengan air mata di matanya. Yang lainnya juga berlutut di belakangnya. Mendengar suara di luar, Yi Feng membawa Lu Benwei dan Yuan Jing dan yang lainnya keluar. Tuan, kakak, melihat mereka secara langsung, Wu Tian menangis semakin keras, dan suara yang dikeluarkannya penuh dengan suara tercekik. Oh, ini benar-benar anak ayam kecil, sudah dewasa. Melihat ini, Yi Feng juga menunjukkan senyum puas, menepuk kepala Wu Tian, dan membantunya berdiri. Memikirkannya, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali saya melihatnya. Pada saat itu, Lu Benwei baru saja keluar dari sistem belum lama ini, dan belum ada Zhong Qing dan Gou Zi di sekitarnya. Dalam kesedihan, Yi Feng memimpin semua orang ke dalam rumah. Di aula, hanya Yi Feng dan Wu Tian yang duduk, dan tidak ada orang lain yang berani duduk. Kamu juga bisa duduk. Melihat Yuan Jing di sebelahnya, Yi Feng berteriak. Ketika dia mendengar ini, tubuh Yuan Jing sedikit gemetar. Pada saat ini, dia benar-benar ketakutan. Walaupun dia tahu Wu Tian akan datang, dia tetap tidak dapat menahan gemetar dalam hatinya ketika benar-benar bertemu dengannya.
Dan orang-orang yang dibawa Wu Tian juga memiliki reputasi yang menakutkan. Mereka semua adalah kekuatan tempur teratas Kekaisaran Wu Tian, pejabat utama Kekaisaran Wu Tian. Mereka tidak punya tempat duduk, tetapi dia benar-benar bisa duduk. Namun, akhirnya, atas desakan Yi Feng, Yuan Jing akhirnya duduk dengan cemas, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tangan dan kakinya. Di aula, Yi Feng mengobrol santai dengan Wu Tian. Setelah mengobrol sebentar, Wu Tian berkata, "Tuan-tuan, mengapa kita tidak bertukar tempat untuk berbicara? Saya sudah menyiapkan pesta anggur, dan gadis kecil ingin bersulang untuk Anda dan kakak laki-laki." "Itu bagus juga." Yi Feng tersenyum. Kemudian dia mematuhi pengaturan Wu Tian, dan kelompok itu bergegas ke rumah merah terbesar di Yuancheng. Lalu duduk di kotak yang paling besar. Dan karena hubungannya dengan Yi Feng, Yuan Jing juga beruntung bisa memasukinya. "Panggil mereka untukku." Setelah duduk, Wu Tian bertepuk tangan. Lalu pintunya terbuka, dan sekelompok wanita secantik peri berjalan berbaris. Melihat ini, Lu Benwei bersiul, dan tindakannya bahkan membangkitkan angin. Bab 533. "Tuan muda, kakak, silakan pilih." Wu Tian melambaikan tangannya dan berkata. Yi Feng sedikit mengernyit. "Anak ini, dia jadi sedikit nakal. Ini sepertinya tidak benar." Yi Feng bertanya, "Tuan, tidak ada yang salah dengan itu. Mereka semua adalah bawahan saya. Silakan pilih, Tuan." Wu Tian tertawa. "Bawahanmu?" Alis Yi Feng terangkat sedikit. "Bagus. Lalu panggil dua orang secara acak untuk menuangkan anggur atau sesuatu." Dia melambaikan tangannya, dan dua wanita duduk di sebelah Yi Feng. Lu Benwei, di sisi lain, memilih semuanya. Yi Feng juga tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan bahagia yang langka. Melihat ini, Wu Tian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kakak laki-lakinya tetaplah kakak laki-lakinya. Namun, Yuan Jing yang duduk di samping merasa tidak enak sama sekali. Karena dia menyadari bahwa wanita-wanita di barisan ini semuanya adalah bidadari surga dari beberapa keluarga bangsawan besar di dalam Kekaisaran Wu Tian, dan bahkan ada putri-putri kerajaan di antara mereka. Status wanita-wanita ini jauh lebih tinggi daripadanya. Dari segi kekuatan dan penampilan, mereka benar-benar mengunggulinya. Belum, mereka hanyalah mainan bagi Yi Feng dan yang lainnya. Dia sekali lagi menyadari jurang pemisah yang lebar antara dirinya dan Yi Feng. Pikiran-pikiran kecil dalam hatinya itu bahkan tidak berani menampakkan diri lagi, takutnya dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Seseorang seperti ini, bagaimana mungkin mereka memandangnya? Sambil minum, Wu Tian ingin melaporkan kepada Yi Feng tentang prestasinya selama bertahun-tahun dan memperkenalkan beberapa orang yang dibawanya. Maka ia pun segera bertanya, "Tuan, apa pendapat Anda tentang orang-orang yang saya bawa?" Yi Feng berhenti sejenak, menatapnya, dan dengan tenang berkata, "Ingin tahu kebenaran?" "Tentu saja," Wu Tian berkata penuh harap. "Sampah yang luar biasa." Yi Feng menggelengkan kepalanya. Wu Tian yang tengah menanti pujian Yi Feng pun langsung merasa sembelit seperti sebelumnya. Ia mengira Tuan akan memuji wawasan uniknya karena mampu melatih sekelompok master seperti itu. Namun, ia tidak menyangka hasil ini. Kunjungi untuk pengalaman membaca terbaik. Dia telah memilih elit terbaik, namun mereka masih belum bisa masuk ke mata tajam Tuan. Yuan Jing dan wanita suci yang minum di samping mereka juga tidak tahu harus berkata apa, tetap terdiam. Baiklah, Wu Tian yang tidak berdaya hanya bisa menerimanya. Lagi pula, dia juga tahu orang macam apa Yi Feng. Setelah dipikir-pikir, orang-orang ini mungkin benar-benar tidak bisa masuk ke dalam matanya yang tajam. Tetapi jika Tuan mengetahui identitasnya saat ini sebagai penguasa Kekaisaran Wu Tian, Tuan pasti akan sangat senang, bukan? Maka, dia pun berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, identitas saya saat ini adalah..." Namun, di tengah-tengah perkataannya, Yi Feng menekan telapak tangannya ke bawah, memotongnya, lalu berkata, "Jangan katakan apa-apa lagi, aku bisa menebaknya secara kasar." Mendengar hal ini, mata Wu Tian terbelalak karena terkejut. "Tuan, Anda tahu tentang itu?" "Tentu saja." Yi Feng mengangguk sambil menyeruput anggur. Dia sudah menebak dengan kepastian 80 hingga 90% apa yang sedang direncanakan Wu Tian. Dia pasti seorang bandit germo.
Karena dengan sekali lihat saja dia bisa tahu bahwa sekelompok pria kekar yang dibawa Wu Tian semuanya adalah orang-orang yang menjilati darah dari ujung pisau, baik yang memiliki satu mata atau bekas luka sepanjang beberapa sentimeter di wajah mereka. Jika mereka bukan bandit, lalu mereka apa? Adapun Germo, itu bahkan lebih jelas lagi. Wu Tian sebelumnya telah mengakui secara langsung bahwa wanita-wanita yang menemani mereka minum adalah orang-orangnya. Wu Tian sangat mengaguminya. Tuan tetaplah Tuan. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Tuan sudah tahu. Jadi Tuan, Xiao Ji tidak mengecewakan Anda, kan? Wu Tian bertanya dengan penuh semangat, berharap Yi Feng akan memujinya. Asteris digunakan untuk menyebut diri sendiri dengan rendah hati. Penampilannya, persis seperti seorang siswa di kelas yang, karena telah mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan baik, ingin mendapatkan persetujuan gurunya. Namun, Yi Feng meletakkan gelas anggurnya dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan tenang, sangat kecewa. Wu Tian langsung tercengang. Yuan Jing dan teman-teman minum wanita suci yang ada di dekatnya juga melotot dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Raja sendiri, namun tetap saja tidak bisa memuaskannya. Wu Tian bertanya dengan bingung, Tuan, mengapa? Tidak benar. Yi Feng mengangkat gelas anggurnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak benar. Wu Tian benar-benar tercengang. Bahkan seorang raja dari suatu negara pun tidak adil di mata Tuan. Sebenarnya aku pernah mengajarkanmu sebelumnya bahwa orang harus punya ambisi, perluaslah wawasanmu sedikit lagi, kata Yi Feng sambil meletakkan gelas anggurnya dan dengan lembut menegur, secara sepintas, kamu tampak punya pusat perhatian, tampak bebas, tapi sebenarnya. Mendengar ini, tubuh Wu Tian tiba-tiba bergetar. Miliki ambisi, perluas wawasanmu. Dia menggumamkan kata-kata Yi Feng dalam hati, lalu matanya berbinar saat dia tiba-tiba menyadarinya. Baru kemudian dia ingat bahwa semenjak menjadi raja beberapa tahun ini, dia telah kehilangan cita-citanya, dan setiap hari dengan sombongnya memamerkan prestasi-prestasinya sendiri. Perkataan Yi Feng saat ini berhasil menyadarkannya. Itu benar. Apa gunanya seorang raja? Bagaimana ambisinya bisa terbatas pada sebuah kerajaan kecil? Dia seharusnya seperti Tuan, mengambil alih komando dari balik layar dan menggenggam seluruh dunia dalam tangannya. Tuan, saya mengerti. Wu Tian berlutut di tanah dengan penuh rasa terima kasih. Setelah makan sampai kenyang, Wu Tian pergi. Karena dia merasa tidak pantas berada di sisi Yi Feng, karena identitas seorang raja kecil sungguh agak memalukan bagi Yi Feng. Akan tetapi, sebelum pergi, Yi Feng menerimanya sebagai murid bernama. Yi Feng sebenarnya cukup ingin menerimanya secara resmi sebagai murid, tetapi bakat orang ini juga sampah. Meskipun lebih baik dari sampah super, dia masih belum mencapai biasa. Dorongan luar biasa ini langsung menyulut darah panas Wu Tian. Dia diam-diam bersumpah untuk membuat namanya terkenal, agar memenuhi syarat untuk bertemu Yi Feng lagi. Di Cloud Top Empire, sang penghancur dunia dan Raja Puncak Awan menatap tajam ke arah pilar keberuntungan abadi di hadapan mereka. Baru ketika mereka melihat pilar keberuntungan abadi telah pulih sedikit, kulit mereka akhirnya terlihat lebih baik. Lagi pula, mereka telah melakukan banyak hal untuk memulihkan kekayaan belakangan ini sesuai dengan instruksi dari atas. Mari kita lihat hal berikutnya. Kata Raja Puncak Awan. Ya, sang penghancur dunia memegang kitab surgawi penuntun, melihat bimbingan yang ada di dalamnya. Wu Tian, penguasa kekaisaran Wu Tian, adalah putra yang sangat beruntung. Petunjuk selanjutnya adalah menariknya ke pihak kita untuk digunakan, kata sang penghancur dunia. Oh, surga benar-benar membantu saya. Mendengar ini, Raja Puncak Awan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa maksudmu? Sang penghancur dunia buru-buru bertanya. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, Kekaisaran Wu Tian telah menjadi negara bawahan Kekaisaran Puncak Awan milikku. Menyelenggarakan Wu Tian itu hanya masalah satu dekrit kekaisaran, Raja Puncak Awan tertawa. Mendengar ini, mata sang penghancur dunia pun berbinar. Dia juga tidak menyangka akan mendapat keberuntungan seperti itu. Kalau begitu, kita tidak boleh menunda lagi. Cepat perintahkan Wu Tian untuk datang ke sini. Selama kita bisa mengendalikannya, orang ini akan menjadi orang kekaisaran puncak awanku, dan kekayaannya akan tumbuh secara alami dan otomatis, kata penghancur dunia dengan penuh semangat. Baiklah, aku akan segera memerintahkan bawahanku untuk menanganinya.
Raja Puncak Awan langsung mengeluarkan perintah, mengirim pasukan ke Kekaisaran Wutian. Melihat orang-orangnya diberangkatkan, sang penghancur dunia dan Raja Puncak Awan saling bertukar pandang, tak dapat menahan tawa. Mereka kemudian mulai menunggu. Mereka tidak khawatir Wutian tidak akan datang. Bagaimanapun, Kekaisaran Wutian adalah negara bawahan Kekaisaran Puncak Awannya. Dipanggil oleh Puncak Awan, sebagai penguasa negara bawahan, dia tidak punya pilihan selain datang. Untuk memudahkan pengendalian terhadap negara-negara bawahan, beberapa kekaisaran besar akan memanfaatkan kekayaan kekaisaran untuk menetapkan tanda-tanda bawahan di negara-negara bawahan. Begitu penguasa baru naik tahta di suatu negara bawahan, tanda bawahan ini akan secara otomatis tercetak hingga penguasa tersebut turun tahta atau meninggal. Dengan adanya tanda ini, Kekaisaran Puncak Awan dapat mengendalikan hidup dan mati penguasa bawahannya kapan saja. Ini juga sebabnya pemberontakan pada dasarnya tidak pernah terjadi di alam maya. Oleh karena itu, kecuali Wutian meninggal atau berhenti menjadi raja, kecil kemungkinan ia akan menentang perintah dari Puncak Awannya. Bab 534. Kekaisaran Wutian. Di istana, Wutian duduk di kepala. Di luar istana, 7 atau 8 wanita secantik bidadari surgawi berjalan masuk. Salam, penguasa. Setelah memasuki aula, sekelompok wanita itu hendak berlutut dan memberi hormat kepada Wutian. Akan tetapi, mereka baru saja membungkuk ketika sebuah kekuatan lembut mengangkat mereka. Kau telah berhubungan intim dengan kakak tertuaku, jadi kau juga separuh wanitanya. Karena itu, kau tidak perlu tunduk padaku, karena aku tidak bisa menerimanya, kata Wutian enteng. Terima kasih, penguasa. Para wanita itu segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Juga, karena kalian mengabdi dengan baik, kakak tertuaku mengikis setitik debu seukuran pecahan tulang untuk kalian masing-masing sebagai pembayaran. Ambillah dan perbaikilah dengan baik. Saat dia berbicara, Wutian melambaikan telapak tangannya, dan 7 sinar cahaya jatuh ke tangan para wanita itu. Ingat, kalian harus menyempurnakannya dengan baik. Jika berhasil disempurnakan, kalian bertujuh dapat mencapai tulang tertinggi. Di masa depan, prospek kalian tidak akan terbatas. Setelah mendengar ini, para wanita itu segera menampakkan kegembiraan yang mendalam di wajah mereka. Tulang tertinggi. Mereka tidak pernah membayangkan itu akan menjadi Supreme Bone. Inilah tubuh tertinggi yang legendaris. Berkat seperti itu hampir tak terbayangkan bagi mereka. Terima kasih, penguasa. Karena kegembiraan, ketujuh wanita itu berlutut lagi. Sudah kubilang, kalian tak perlu berlutut di hadapanku, juga tak perlu mengucapkan terima kasih. Wutian dengan lembut mengangkat ketujuh wanita itu dengan kekuatannya, lalu berkata dengan ringan, jika kalian ingin mengucapkan terima kasih, maka ucapkan terima kasih kepada kakak tertuaku. Jadi, saat kau kembali, kau harus berlatih menyanyi dan menari dengan tekun. Lain kali saat kau mendapat kesempatan untuk bertemu kakak tertuaku lagi, kau harus memastikan untuk membuatnya bahagia dan gembira. Mengerti? Ya, ketujuh wanita itu mengangguk dengan hormat, sambil dengan hati-hati mengumpulkan bintik-bintik tulang. Sementara ketujuh wanita itu menerima berkat tersebut, 2 orang yang berdiri di samping mereka memperlihatkan senyum pahit di wajah mereka, dengan usus yang berubah menjadi hijau karena penyesalan. Wutian tampaknya menyadari ekspresi mereka, dan sedikit memiringkan kepalanya, tatapannya sedikit mengejek. 2 orang ini adalah orang yang kepalanya dipenggal di menara kota. Dia tidak benar-benar membunuh mereka. Pemenggalan kepala hanyalah hukuman ringan, yang bertujuan untuk memberi contoh pada saat itu. Selain itu, pada tingkat kekuatan tertentu, pemenggalan kepala tidak akan mengakibatkan kematian, hanya sedikit kehilangan kultivasi. Awalnya, aku teringat kesetiaanmu pada kekaisaran dan ingin berbagi keberuntungan ini denganmu terlebih dahulu. Namun, kamu malah menentangku dan bahkan meremehkan guru dan kakak tertuaku. Saya rasa Anda sekarang merasakan buah pahitnya. Mulai sekarang, jaga diri kalian. Suara samar itu terdengar, meninggalkan keduanya penuh penyesalan, berlutut di tanah. Tulang tertinggi. Itu tulang tertinggi. Kalau saja mereka tahu akan ada berkat seperti ini kali ini, mereka pasti akan menyekolahkan putri-putrinya di sana, apapun yang terjadi. Tetapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Dapat diharapkan bahwa putri-putri menteri lainnya akan memiliki prestasi yang tak terbatas di masa depan.
Di antara ketujuh wanita itu, beberapa bahkan mungkin menjadi kaisar di masa depan. Sementara anak-anak mereka sendiri, meskipun awalnya luar biasa, kini hanya bisa dianggap sangat biasa-biasa saja. Di masa depan, garis keturunan mereka pasti akan menolak. Keduanya memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka, seketika tampak menua beberapa tahun. Dalam beberapa hari berikutnya, Wu Tian menangani urusan kekaisaran selanjutnya. Karena dia tidak pernah melupakan ajaran guru Yi Feng. Visi yang lebih tinggi, alam yang lebih tinggi, nomor satu di dunia. Ya, saya ingin menjadi nomor satu di dunia. Jika aku ingin menjadi nomor satu, maka aku harus menjadi kaisar seluruh alam Lingsu. Kekaisaran Wu Tian yang kecil tidak ada apa-apanya. Tetapi sebelum aku turun tahta, aku harus berbuat lebih banyak untuk kekaisaran Wu Tian. Wu Tian duduk di singgasana naga dan merenung sambil meletakkan tangan di dagunya. Ia memutuskan untuk merebut wilayah yang sebelumnya diperebutkan dengan kekaisaran Feng Yu. Hanya dengan begitulah kekaisaran Wu Tian dapat menjadi sekokoh emas. Namun, kekaisaran Feng Yu tidak lemah, dan tidak akan mudah untuk menaklukkannya. Sepertinya saya butuh bantuan guru. Jadi, Wu Tian mengeluarkan tablet giok transmisi suara. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, rasanya tidak pantas mengganggu guru untuk masalah sepele seperti itu. Saya akan beritahu kakak tertua saja. Tablet giok transmisi suara menyala. Suara Lu Benwei datang dari ujung sana. Hei, gadis kecil, untuk apa kau butuh bantuan kakakmu? Kakak tertua, beginilah adanya. Gadis kecil berharap kamu bisa membantu dengan datang ke Kentut. Wu Tian memberitahu Lu Benwei tentang wilayah itu, berharap mendapatkan bantuannya. Gadis kecil, tidak heran guru berkata kau tidak punya visi. Bahkan untuk masalah sepele seperti ini kau menggangguku. Suara omelan Lu Benwei terdengar. Hal ini membuat Wu Tian merasa sangat malu. Baiklah, biar aku suruh adikmu Kentut. Tunggu sebentar, sebentar lagi selesai. Lalu, samar-samar terdengar suara Lu Benwei yang sedang berdiskusi tentang susu dari seberang. Setelah itu, Lu Benwei dengan tenang berkata, bersiaplah untuk menduduki tanah itu. Mendengar ini, Wu Tian sangat bersemangat. Namun sebelum dia bisa mengucapkan terima kasih, dia merasakan keributan besar datang dari kejauhan. Dia melesat cepat, tiba di gunung tertinggi di kota kekaisaran. Menatap dengan mata terbelalak ke kejauhan. Dia melihat pantat yang sangat besar muncul di cakrawala yang jauh, sebelum akhirnya terduduk lemas di tanah. Ledakan, bumi berguncang. Bahkan kota kekaisaran yang jaraknya ribuan mil pun memancarkan getaran samar. Wu Tian tercengang. Kakak tertua, sangat gesit dan ganas. Kentut yang mengerikan. Sambil diam-diam merasa bersyukur dalam hatinya, Wu Tian segera mengirim pasukan untuk menduduki wilayah itu. Setelah dengan mudah merebut tanah itu, Wu Tian akhirnya selesai menangani semua urusan yang ada. Dengan demikian, dalam waktu kurang dari setengah hari, berita itu menyebar ke seluruh kekaisaran Wu Tian. Membuat seluruh kekaisaran menjadi gempar. Wu Tian, sang penguasa, telah turun tahta atas kemauannya sendiri. Di gerbang kota kekaisaran Wu Tian, dua sosok terbang cepat, dikirim oleh Kekaisaran Cloud Top untuk menyampaikan dekret kekaisaran. Akhirnya sampai. Ya, Wu Tian tidak berani melanggar perintah kekaisaran. Keberuntungan pilar abadi dapat memperoleh lebih banyak kekuatan. Keduanya saling memandang dan tersenyum, sebelum melangkah memasuki kota kekaisaran. Namun, baru saja mereka memasuki kota kekaisaran, mereka tiba-tiba mendengar berita turun tahta Wu Tian. 2. Benar-benar tercengang. Bab 535. Kedua pria itu tercengang seperti ayam kayu. Jika Wu Tian telah turun tahta, lalu kepada siapa mereka akan menyerahkan dekret kekaisaran di tangan mereka? Bagaimanapun, orang yang mereka hadapi adalah Wu Tian. Di Cloud Top Empire, sang penghancur dunia dan Raja Puncak Awan duduk bersila di samping pilar keberuntungan abadi. Kemudian, keduanya membuka mata mereka secara bersamaan. Jika tebakanku benar, mereka berdua seharusnya sudah tiba di Kekaisaran Wu Tian sekarang. Kata penghancur dunia dengan ringan. Ya, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, saya khawatir dekret kekaisaran sudah ada di tangan Wu Tian sekarang. Raja Puncak Awan berkata, saya memperkirakan pesan akan segera datang dari pihak itu. Tepat saat suaranya melemah, tablet giok itu telah menyala.
Melihat ini, mata Raja Puncak Awan berbinar, sedikit gembira. Lihat, aku sudah tahu. Tepat saat aku mengatakannya, sebuah pesan telah tiba. Mendengar ini, Destroyer of the World juga sedikit gembira. Namun, tepat ketika keduanya tengah gembira, pesan dari tablet giok itu juga membuat keduanya tercengang bagaikan ayam kayu. Wu Tian telah turun tahta. Keduanya tercekik oleh berita itu hingga mereka batuk darah. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Wajah Raja Puncak Awan menjadi gelap saat dia berteriak, Kekaisaran Wu Tian ini awalnya adalah kekaisaran kecil yang kacau yang baru saja membuat namanya sendiri, jadi Wu Tian belum lama naik tahta. Bagaimana dia bisa tiba-tiba turun tahta? Penghancur dunia di sampingnya juga bingung. Dia baru saja menaklukkan kerajaannya, mengapa dia menyerahkannya begitu saja? Itu seperti menjadi gila. Memangnya kenapa kalau dia turun tahta? Dia tetaplah orang dari Kekaisaran Wu Tian, dan berada di bawah yurisdiksi Kekaisaran Puncak Awanku. Kirimkan dekrit Kekaisaran itu kepadaku tanpa penundaan. Tak lama kemudian, Raja Puncak Awan menerima kenyataan itu dan punya ide untuk langsung mengambil keputusan dan mengeluarkan perintah kepada keduanya. Tetapi Yang Mulia, jika Wu Tian masih menjadi penguasa, kita dapat mengendalikannya dengan tanda afiliasi, tetapi sekarang karena dia bukan lagi penguasa, tanda itu akan hilang secara otomatis. Jika dia tidak mematuhi perintah kekaisaran, kita tidak memiliki kekuasaan atas dirinya. Salah satu dari mereka berkata dengan khawatir. Memangnya kenapa kalau tanda afiliasinya sudah hilang? Apa kau benar-benar berpikir Kekaisaran Puncak Awanku tidak akan mampu menghadapi penguasa rendahan tanpa tanda afiliasi? Raja Puncak Awan mendengus dingin, dengarkan saja perintahku, berikan dia dekrit kekaisaran terlebih dahulu. Jika dia tidak datang, katakan langsung padanya bahwa menentang dekrit kekaisaran akan dihukum mati. Bahkan jika dia lari ke seluruh penjuru dunia, Kekaisaran Puncak Awanku masih dapat dengan mudah menghabisinya. Ya, mendengar ini, dua orang yang dikirim ke Kekaisaran Wu Tian juga menjadi berani. Coba pikirkan, dibandingkan dengan Kekaisaran Cloud Top, apa yang bisa dihitung oleh Kekaisaran Wu Tian yang kecil ini? Wu Tian ini, beraninya dia tidak patuh setelah menerima dekrit kekaisaran. Keduanya, sebagai utusan yang dikirim dari atas, dengan arogan memasuki istana Kekaisaran Wu Tian. Di dalam aula besar istana Kekaisaran. Meskipun Wu Tian telah turun tahta, dia masih memimpin pengadilan pada saat itu. Melihat kedatangan kedua utusan itu, Wu Tian sedikit mengernyit. Dia selalu tidak menyukai Cloud Top Empire ini. Biasanya ketika mereka, kekaisaran-kekaisaran bawahan ini, sedang bertempur secara kacau, kekaisaran-kekaisaran di atas sana bahkan tidak melihat ke arah Anda, sama sekali tidak menghiraukan apakah Anda hidup atau mati. Dan ketika Anda mengumpulkan kekuatan, mereka menuntut Anda untuk menawarkan sejumlah besar sumber daya. Jadi kamu Wu Tian. Keduanya berdiri di aula besar, menatap Wu Tian, berbicara dengan suara agung. Itu aku. Wu Tian mengangguk. Kami berdua ada di sini atas perintah Raja Puncak Awan untuk menyampaikan dekrit kekaisaran kepadamu. Sebagai bentuk pengakuan atas kebijaksanaan dan keberanian Wu Tian, yang telah menyatukan Kekaisaran Wu Tian dengan jasanya, dengan ini kami memerintahkan Wu Tian untuk datang ke istana pada hari yang ditentukan guna menemui Yang Mulia. Isi dekrit kekaisaran itu sangat pendek dan padat. Setelah membacanya, orang yang membaca dekrit itu mengangkat kepalanya dan berkata, itulah isi dekrit kekaisaran, dan ada juga dekrit lisan dari Raja Puncak Awan. Berbicara, kata Wu Tian, maksud dari Raja Puncak Awan adalah bahwa dia sangat mengagumi Anda. Alasan memanggil Anda untuk bertemu dengan Yang Mulia adalah karena Raja Puncak Awan ingin menganugerahkan gelar Raja Kekaisaran Puncak Awan kepada Anda. Kata pria itu. Raja, pupil mata Wu Tian mengecil. Benar sekali, gelar Raja. Tahukah kamu betapa pentingnya gelar Raja ini? Sejak berdirinya Kekaisaran Puncak Awan, hanya dua orang yang dilantik sebagai Raja, dan kedua orang ini adalah penguasa paling berkuasa di kekaisaran-kekaisaran bawahan. Awalnya, tidak peduli apapun, ini bukan giliran Kekaisaran Wu Tian Anda, tetapi seperti yang dinyatakan dalam dekrit kekaisaran, itu karena Yang Mulia mengagumi Anda. Jadi, bukankah sebaiknya Anda segera berlutut dan berterima kasih kepada Yang Mulia atas rahmatnya? Tetapi, Wu Tian malah menggelengkan kepalanya.
Karena dia mencium sesuatu yang tidak biasa. Apa tujuan penganugerahan raja pada masa lalu? Tujuannya tidak lain hanyalah untuk mengendalikan kerajaan-kerajaan bawahan dengan lebih baik. Itulah sebabnya prasyarat untuk mengangkat seorang raja adalah menjadi penguasa. Dan jika seseorang bukan penguasa, tidak ada gunanya bagi Kekaisaran Puncak Awan untuk menganugerahkan gelar raja. Tapi sekarang dia melanggar aturan ini karena dia. Apa alasannya? Bagaimanapun, dia tidak percaya bahwa semua yang telah dicapainya di Kekaisaran Wu Tian benar-benar dapat memperoleh kekaguman dari Raja Puncak Awan. Pasti ada agenda di balik ini. Lagi pula, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Raja Puncak Awan ini mungkin sedang merencanakan sesuatu. Lebih jauh lagi, dia, Wu Tian, sama sekali tidak senang menjadi raja ini. Dia sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Raja Wu Tian, jadi mengapa dia pergi ke sana untuk menjadi raja yang tidak berguna tanpa kekuatan apapun? Tidak mungkin. Kalau saja guru tahu dia berpikiran sempit, dia mungkin akan sangat kecewa. Maka Wu Tian melangkah maju dengan ringan dan berkata, "Aku tidak berminat menjadi penguasa atau raja, jadi aku sangat menghargai kebaikan Raja Puncak Awan, silakan kembali." Mendengar ini, alis kedua utusan itu langsung mengernyit. Wajah mereka tampak muram. "Wu Tian, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan?" Keduanya berbicara dengan berat dan dingin sambil berkata, "Perkataanmu jelas-jelas menentang perintah kaisar." Wu Tian tetap diam. Dia hanya menatapnya sekilas, maknanya sudah sangat jelas. Hal ini membuat keduanya marah. "Apakah kamu tahu akibat dari hal ini? Berani menentang keinginan Raja Puncak Awan dapat dihukum dengan pemusnahan total. Bukan hanya kamu, bahkan seluruh kekaisaran Wu Tianmu akan menderita pukulan yang menghancurkan. Apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Apakah kamu sanggup menanggung konsekuensinya?" Suara dingin keduanya terdengar, ancaman tidak disembunyikan sama sekali. Hal ini membuat Wu Tian mengerutkan kening. Dia, Wu Tian, tidak takut pada apapun. Tetapi ketika dia tahu hal itu akan melibatkan seluruh kekaisaran Wu Tian, dia tidak dapat menahan rasa khawatir. Apa yang harus dia lakukan? Wu Tian tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa meminta nasihat guru lagi. Dia diam-diam mengeluarkan tablet giok transmisi suara dan mengirim pesan ke Yi Feng. "Anjing sialan, jadi kamulah yang mencuri keempat koin emas itu. Aku akan mencabik-cabikmu." Di kediaman Yuan Jing, Yi Feng sedang membongkar School Wei Wei ketika dia menerima pesan Wu Tian. Yi Feng dengan santai mengeluarkan tablet giok itu. Tablet giok ini sebenarnya mirip dengan telepon seluler di kehidupan sebelumnya, dan merupakan barang yang cukup biasa di dunia ini yang bahkan mampu dibeli oleh orang kaya biasa. Kalau dipikir-pikir, tablet giok miliknya ini sepertinya diberikan oleh orang lain. Dia lupa siapa yang memberikannya secara khusus. "Gadis kecil, ada apa?" Yi Feng mengambil tablet giok itu dan bertanya dengan malas. "Guru, saya memiliki beberapa pilihan penting yang masih perlu saya minta saran Anda." Wu Tian berkata dengan hormat. "Oh, bukankah aku sudah menceritakan hal-hal ini kepadamu sebelumnya? Perspektif, perspektif, perspektif. Singkatnya, jangan takut dalam menghadapi berbagai hal, teruslah maju dengan berani." "Baiklah, aku sedang sibuk sekarang. Aku tidak akan terus berbicara denganmu. Aku akan menutup telepon." Setelah selesai berbicara, Yi Feng langsung menggantungkan tablet giok, menyingsingkan lengan bajunya dan melanjutkan membongkar School Ben Wei. Sambil menatap tablet giok yang terputus, Wu Tian berdiri di tempatnya, kata-kata guru terus terngiang dalam benaknya untuk waktu yang lama. Saat menghadapi sesuatu, jangan takut, teruslah maju dengan berani. Kata-kata guru sepertinya menyiratkan sesuatu. Wu Tian menyipitkan matanya, tampaknya memperoleh sedikit pemahaman dari kata-kata ini. Juga perspektif. Guru berulang kali menekankan perspektif kepada saya. Jadi, apa perspektif yang lebih besar daripada Cloud Top King? Bergumam pada dirinya sendiri, mata Wu Tian tiba-tiba membelalak. Dia mendapat wawasan sekali lagi dalam hatinya. Mendesis. Dia menghirup udara dingin melalui giginya. Jadi ini harapan guru kepadanya, begitu tinggi.